Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan selalu dimudahkan segala jalan urusannya ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan tetap semangat. Alhamdulillah di kesempatan kali ini aku masih bisa share video lagi teman-teman. Nah ini tuh video di hari Minggu ya teman-teman. Ini di Minggu pagi, di rumah orang tua aku ya teman-teman, di Tuban. Ini tuh di pedesaan, di dataran tinggi banget teman-teman. Nah ini tuh, setelah tadi pagi menghadiri acara kondangan atau nikahan saudara kami ya teman-teman. Nah, tapi aku nggak, apa namanya, nggak bikin video waktu, eee, di acara kondangan maupun di acara di keluarga, di rumah ibu aku ya teman-teman. Aku sengaja nggak ambil video karena privasi aja. Dan ini tuh di sore harinya, ini perjalanan aku pulang ya teman-teman. Pulang kembali ke Bojonegoro. Dan ini tuh pulangnya, seperti ini ya teman-teman perjalanannya dari rumah, ibu aku menuju ke rumah aku ini tuh melewati kayak jurang-jurang, tebing-tebing gitu loh teman-teman. Ini tuh sebenarnya tebingnya tinggi-tinggi banget ya teman-teman. Cuma yang untuk jalan ini sekarang sudah nggak terlalu tinggi lagi tebingnya, mungkin sudah ditebang-tebang gitu ya teman-teman. Untuk pohon-pohonnya juga, untuk batu-batuannya juga mungkin sudah dikurangi untuk volume ketinggiannya. Karena seingatku dulu di jalanan ini untuk batu-batunya itu dan tebing-tebingnya itu tuh, tinggi banget teman-teman. Dan sekarang tuh sudah nggak setinggi dulu ketika aku masih kecil gitu ya. Dan ini lanjut tuh sudah di jalan raya ya teman-teman. Maksudnya ini tuh jalan apa sih, kayak jalan pantura atau apalah gitu. Pokoknya ini tuh jalan yang menghubungkan antara Tuban dan Bojonegoro, dan ini tuh melewati hutan-hutan jati gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya di gang sini tuh nggak ada penduduknya ya guys, tapi di sini kelihatan ramai dan banyak penghuninya seperti itu, apa ya itu, warung-warung aja yang di pinggir jalan gitu. Nah ini tuh sebenarnya aku pertama kali untuk bikin video, untuk ambil video di jalanan gitu ya teman-teman, karena memang jujur ini sebenarnya nggak boleh sama suami aku untuk pegang HP di jalan seperti ini. Tapi karena aku pingin sekali punya video ini, karena sejak dulu sebenarnya aku pengen bikin video seperti ini, tapi ya itu tadi, sama Pak suami nggak dibolehin ya teman-teman. Tapi ini tadi setelah aku rayu-rayu, Pak suami akhirnya mengizinkan dengan catatan harus sangat berhati-hati jangan sampai handphonenya jatuh ataupun naudzubillah min dzalik, dirampas orang ya teman-teman. Karena memang di jalanan ini tuh, dengar-dengar cerita gitu rawan gitu ya teman-teman. Jadi ini mohon maaf aja apabila videonya itu aku ngambil gambarnya tuh ke kanan, kadang ke kiri, kadang ke kanan lagi gitu ya teman-teman. Itu semata-mata aku, atas keberhati-hatian aku gitu loh teman-teman. Masalahnya ya itu tadi, di sini juga sambil lihat-lihat kanan kiri gitu, sekiranya ada orang naik motor di belakang aku gitu, aku pindah untuk handphonenya tuh di sebelah kiri, kayak gitu ya teman-teman. Jadi, mungkin ini aku terlalu paranoid atau apalah namanya, pokoknya ini mungkin aku hanya khawatir aja handphone aku tuh, hilang gitu ya teman-teman intinya. Kan sayang aja gitu hanya demi, ngambil video terus HP-nya nanti lenyap gitu kan sayang ya teman-teman. Nah ini tuh, di turunan ya teman-teman, ini tuh jalannya turun, dari tadi tuh bukit, dari atas ini tuh turun ke bawah gitu ya teman-teman. Dan pokoknya di perjalanan dari, perbukitan ini dari atas menuju ke bawah, maksudnya dari Tuban menuju ke Bojonegoro tuh, sekitar 30 menit ya teman-teman sebenarnya. Dan nanti juga, ada perjalanan ekstrim lainnya teman-teman selain menuruni bukit ini tuh,
Sebenarnya untuk menuju antara Bojonegoro ke Tuban atau sebaliknya Tuban ke Bojonegoro itu ada dramanya lagi teman-teman, yaitu nggak bisa melewati jembatan saat ini karena jembatan penghubung antara Bojonegoro dan Tuban tuh sekarang sedang dalam masa perbaikan dan belum selesai ya teman-teman. Jadi nanti aku lewatnya itu nyebrang dengan cara menaiki perahu teman-teman atau nyebrang gawan gitu loh teman-teman, cara Jawane nyebrang gawan. Di mana ya harus itu pokoknya nanti naik kapal, naik perahu dari kayu gitu teman-teman untuk bisa melewatinya. Dan nanti aku nggak rekam ya teman-teman, nggak bikin videonya karena jujur tadi pagi itu aku ngeri banget ya teman-teman. Pokoknya aku naik kapal, naik perahu itu bismillah, pokoknya sholawatan terus gitu supaya eee, lindungi terus sama Allah dan diselamatkan. Semoga pokoknya, aku mintanya itu semoga selamat sampai tujuan lah gitu intinya ya teman-teman. Karena aku jujur itu baru pertama kali aku nyebrang gawan ya teman-teman atau naik perahu kayu gitu. Dan ini tuh di sore hari ya teman-teman, masih di perjalanan, di turunan ini dan ini tuh sudah hampir belok, ini tuh mau turun sudah sampai ke Pasarengel ya teman-teman. Nah itu bisa lihat sendiri ya teman-teman, turunannya tajam banget dan, tikungannya juga tajam banget gitu. Nah ini tuh di atas ada rumah warga dan di samping kiri, di bawah juga ada rumah warga yang tinggi atapnya itu sama dengan trotoar ya teman-teman. Nah, segitu dulu untuk video perjalanan aku ya teman-teman, karena ini sudah sampai jalan raya, aku nggak berani untuk rekam video lagi. Jadi ini aku lanjutkan video di rumah aku ya teman-teman. Ini aku lagi masak di pagi hari untuk bikin sarapan. Untuk kami sebelum berangkat beraktivitas. Nah ini tuh pagi hari karena aku nggak punya persediaan makanan apa-apa, yang ada hanya telur rebus di kulkas. Dan untuk, cabe, tomat, bawang merah, bawang putih itu aja udah, adanya itu teman-teman. Jadi ini aku mau bikin balado telur gitu untuk sarapan pagi ini. Dikarenakan kemarin hari Minggu aku harus pergi dan nggak belanja ya teman-teman. Jadi pagi ini harus menerima konsekuensinya yaitu makan apa apa adanya yang ada di rumah, yang ada di kulkas kayak gitu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti siangnya ini aku beli sayur mateng aja karena setelah bikin sarapan ini juga aku harus berangkat kerja ya teman-teman. Aku kerja pagi hari ini dan Pak suami pun juga nanti setelah sarapan, jualan sebentar, setelah jualan nanti, nganter anaknya, nganter adik ke rumah sakit untuk terapi gitu ya teman-teman. Jadi, ya wis ndak usah pusing nanti siang kalau mau makan beli sayur matang aja, gitu aja kok repot ya teman-teman. Nah, nanti juga aku, kerjanya juga sambil bawa anak ya teman-teman. Karena adik nggak ada temennya di rumah, jadi aku bawa ke tempat kerja, nanti sebentar disusul ayahnya, dan dijemput untuk berangkat terapi. Seperti itu ya teman-teman kegiatan kami di hari Senin. Nah ini untuk cucian diurusin sama Pak suami ya teman-teman, karena cucian juga sudah menumpuk, jadi aku bagi tugas aja, aku yang masak, Pak suami yang nyuci, kayak gitu ya teman-teman. Lah kok dari tadi aku ngecepres cerita, emangnya ada yang kepo dengan cerita kehidupan aku apa? Ya wis lah daripada aku ngecepres cerita dhewe, ya wis mending aku sambil masak, mending aku sapa-sapa teman-teman dulu ya. Buat teman-temanku online semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan terbaik ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi rezeki yang berkah, pokoknya dilimpahkan rezeki gitu, disehatkan badannya juga dan semoga dilancarkan segala urusannya juga gitu ya teman-teman. Dan buat teman-temanku semua, terima kasih buat teman-teman yang udah selalu dukung aku, selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan juga komennya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan pula. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, baru nemuin channel ini, aku ucapkan selamat datang.
Dan perkenalkan, aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang tinggal di desa. Tepatnya aku tinggal di Bojonegoro ya teman-teman. Dan salam kenal, selamat datang. Semoga kalian suka dengan video-video aku dan juga ada inspirasi yang bisa diambil walaupun sedikit ya teman-teman, atau bahkan mungkin hanya sekedar menghibur kayak gitu. Dan jangan lupa setelah ditonton like, komen positif dan juga di-subscribe ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis dan tentunya sangat berarti buat channel ini supaya bisa berkembang dan aku bisa bersemangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Terima kasih. Oke, kembali lagi ke video ya teman-teman. Nah, ini tuh aku setelah masak, tadi aku langsung cuci bersih untuk alat-alat masak aku supaya langsung bersih aja dapurku gitu ya teman-teman. Karena setelah ini kan aku berangkat kerja juga bersih-bersih lagi di rumah orang. Jadi supaya mood aku bagus nanti siang setelah pulang ya udah aku bersihkan dulu dapur aku sampai bersih baru aku meninggalkan pergi gitu ya teman-teman. Jadi supaya, lebih bersemangat aja gitu kalau misalnya lihat dapur kotor, lihat cucian kotor gitu, aku jadi mood-ku jadi buruk teman-teman. Jadi aku berusaha untuk membersihkan semuanya sebelum aku meninggalkan rumah. Nah, alhamdulillah ini dapur sudah bersih lagi dan untuk sarapan juga sudah mateng. Ini aku kasih makan anak aku yang besar dulu ya teman-teman, karena ini dia sudah nunggu dari tadi mau sarapan. Dan si kakak itu memang sebelum sekolah itu selalu sarapan nasi ya teman-teman, karena aku juga lebih tenang aja kalau anak-anak aku tuh sudah makan di pagi hari seperti itu. Nah, urusan rumah aku sudah beres ya teman-teman. Sekarang giliran aku ini lagi sudah berangkat di tempat kerja aku. Nah, di sini aku membawa anak aku ya teman-teman, tapi dia masih nyangkut di rumah mbahnya di sebelah rumah ini. Jadi ya udah aku biarin aja nanti dia sama ayahnya biar mereka berdua berangkat sendiri aja untuk ke rumah sakit dan terapi ya teman-teman. Nah, ini aku sudah masuk ke dalam rumah dan aku buka pintu belakang juga, aku buka semua jendela ya teman-teman supaya udaranya bisa berganti dan tidak pengap karena rumah ini kosong. Dan kemarin sebenarnya hari Sabtu dan Minggu Mbak Bos dan juga Pak D datang ke sini ya teman-teman. Aku dipanggil-panggil sama Mbak Bos tapi aku nggak datang ke sini karena aku berada di Tuban. Jadi ya udah ini deh hasilnya untuk cucian gelas kopi itu numpuk ya teman-teman karena nggak ada yang nyuci. Dan hari ini mereka pagi-pagi juga sudah pada kembali lagi ke tujuannya masing-masing ya teman-teman, yaitu bekerja di luar kota. Jadi rumah ini kosong lagi gitu. Ya udah ini bagian aku membersihkan rumahnya ya teman-teman. Jadi setelah cuci-cuci piring, cuci gelas ini nanti aku juga masukin cucian baju ke dalam mesin cuci dan aku sambil untuk nyapu-nyapu, ngepel-ngepel di sini dan juga lap-lap ya teman-teman. Karena memang rumah ini meskipun kosong juga kotor gitu ya teman-teman. Karena debu itu juga bisa masuk dari mana aja. Jadi untuk debunya itu nggak bisa dihindari ya teman-teman. Jadi harus sering-sering dibersihkan. Dan aku membersihkan rumah ini itu pokoknya minimal seminggu sekali, itu pun hanya, misalnya kalau misalnya aku udah lap-lap, ya lap-lap aja seharian karena emang jujur perabotnya di sini banyak banget. Ngelapnya pun harus detail ya teman-teman, harus satu persatu, lekukan per lekukan, jadi lama kayak gitu. Pokoknya intinya yang penting bersih aja gitu. Nah, kalau misalnya aku nggak sempet seminggu sekali, waduh 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 itu sudah dipastikan rumah ini seperti rumahnya orang minggat ya teman-teman. Untuk debunya itu pasti tebel banget gitu. Wes pokoke penggaweane babu yo ngene iki teman-teman, wis pokoke yo resik-resik, umbah-umbah, nyapu-nyapu, ngepel-ngepel wis ngene iki lah. Wis pokoke kabeh tak lakoni dengan ikhlas dan bersemangat demi masa depan anak-anak. Cie, cie 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 gombal. Bercanda ya guys, daripada teman-teman tegang semuanya dengerin aku ngoceh mulu. Iya kok suarane penak ngono mono wong suarane kaya ompreng jebol cemprang-cempreng gedobrak-gedabrek ngene kok ngoceh ae. Ya pokoknya maafin aja ya teman-teman jika suaraku itu nggak enak banget didengar, karena ini juga memang ciri khas suara saya seperti inilah, mau pinjem suara siapa yang enak didengar ya teman-teman. Karena aku kan ya harus mengeluarkan suara ini, suara apa adanya gitu, tanpa harus meminjam suara orang.
Dan ditambah lagi ini juga memang aku kondisinya saat ini memang nggak terlalu sehat-sehat banget ya teman-teman. Di tenggorokanku itu ada rasa sakit dan juga ini mau batuk pilek juga, jadi yang menambah ketidaksempurnaan, suara saya ini dan semoga suatu saat nanti suara saya ini diperbagus sama Gusti Allah ya teman-teman, doain aja ya guys, semoga suatu saat nanti ada keajaiban menimpa saya yaitu suara yang merdu dan indah dan juga enak didengar di telinga teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Dan oke teman-teman, kembali ke video ini tuh sudah selesai ya proses pencucian piring dan gelas tadi karena memang hanya sedikit aja dan ini lanjut aku langsung cuci lapnya. Karena si lap ini juga tadi sudah aku pakai lap-lap kompor ya teman-teman. Jadi aku cuci pakai sunlight dan langsung bersih kinclong gitu. Dan ini untuk wastafelnya juga aku langsung lap kering supaya untuk mengurangi bekas-bekas noda air ya teman-teman. Dan ini untuk sinknya ini sebenarnya warnanya nggak seperti itu ya teman-teman. Dulu itu warnanya rata, nggak blondengan seperti itu. Itu karena akibat kecerobohan saya juga, jadi blondengan seperti itu. Lah piye toh, wong aku pengennya ngresiki kerak air, tapi yang terjadi aku kasih tuang fiksal di situ, jadilah seperti itu. Untuk bekasnya tidak merata ya teman-teman. Dan ini juga aku sudah bilang sama Mbak Bos, dan juga minta maaf katanya nggak apa-apa biarin aja gitu. Lanjut ini aku langsung masukin cucian baju ke dalam mesin cuci ya guys supaya cepat selesai karena ini nanti mau aku sambil untuk nyapu dan juga ngepel gitu supaya nanti ketika aku sudah selesai nyapu dan ngepel dan cucian kering ini cucian baju ini juga sudah selesai nanti tinggal aku jemur dan kemudian aku tinggal pulang gitu ya teman-teman. Dan untuk mengangkat jemurannya ya, nanti sore ya teman-teman, nanti sore biasanya aku kembali lagi ke sini untuk menyiram tanaman dan juga mengangkat jemurannya, seperti itu. Nah ini tuh kemarin bekasnya Mbak Bos kayaknya, menggunting untuk, rinso cair ini tapi nggak dimasukin ke botolnya, jadi hari ini aku masukin aja. Karena kalau misalnya dibiarin di wadahnya seperti itu tanpa tutup, nanti bisa guling ya teman-teman, dipancal kucing. Jadi aku cari aman aja, aku tempatkan di botol tertutup seperti ini. Dan sekian dulu ya guys video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.